Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Aprianto, SKep, dosen program studi pendidikan MES di Widyagama Husada Malang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT di bidang pengajaran. Di Prodi Pendidikan MES di Widyagama Husada Malang, saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan, Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan pada semester ganjil, Ilmu Dasar Keperawatan 2, Pengantar Standarisasi pada semester genap. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut pembelajaran pada mata kuliah Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi singkat mata kuliah Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan. Saya mengampu mata kuliah Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan bertim dengan 3 dosen yang memiliki spesialisasi yang sama pada mata kuliah Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan. Mata kuliah ini membahas tentang prinsip dan konsep keselamatan pasien, pengaruh faktor lingkungan dan manusia pada keselamatan pasien, cara untuk meningkatkan keselamatan pasien, evidence based practice dalam keselamatan pasien, budaya dalam lingkup kerja perawat, penyebab terjadinya adverse event terkait dengan prosedur invasif, K3 dalam keperawatan, ruang lingkup K3 dalam keperawatan, kebijakan K3 yang berkaitan dengan keperawatan di Indonesia, konsep dasar K3, risiko dan hazard dalam proses keperawatan, peran manajemen risiko dalam keselamatan pasien, peran manajemen risiko K3 dalam dan di luar gedung, mengenali dan berespon terhadap adverse event, penggunaan teknologi dalam peningkatan keselamatan pasien, peran kerja tim untuk keselamatan pasien, peran pasien dan keluarga sebagai partner dalam pelayanan kesehatan, penyakit akibat kerja perawat, penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja pada perawat, upaya pencegahan penyakit akibat kerja pada perawat. Nah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu membedakan berbagai risiko dan hazard K3 dalam setiap tahap pemberian asuhan keperawatan. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi manajemen risiko K3 dalam keperawatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi upaya pencegahan penyakit akibat kerja dalam keperawatan. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menentukan upaya pencegahan risiko dan hazard pada setiap tahap asuhan keperawatan. Yang kelima, mahasiswa mampu menunjukkan praktik K3 individu selama proses pembelajaran. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis konsep dan patient safety serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Bentuk pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini yaitu dengan cara lecture, responsi, tutorial atau klasikal, kemudian praktik laboratorium. Metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu yang pertama, small group discussion, kemudian discovery learning, role play dan simulasi, kemudian demonstrasi, dan bedside teaching. Dalam sistem penilaian diambil dari penilaian UTS, UAS, penugasan atau kuis, praktikum, kehadiran, dan soft skill. Setelah menjabarkan deskripsi singkat mata kuliah Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya gunakan, yaitu dengan teknik DIA. Yang pertama, D, delivery, yaitu bagaimana cara saya menyampaikan materi pembelajaran ini kepada mahasiswa, yaitu mengenai cara online ataupun offline. Kemudian yang interaction atau I, yaitu bagaimana atau kapan saya melakukan interaksi dengan mahasiswa, yaitu pada saat pembelajaran baik online maupun offline, pada saat praktikum maupun pembelajaran melalui LMS Moodle. Yang E atau assessment, bagaimana cara saya melakukan penilaian kepada mahasiswa, yaitu dengan penilaian UTS, UAS, penugasan atau kuis, praktikum, kehadiran, dan soft skill. Nah, berikut ini cuplikan video pembelajaran
yang saya lakukan secara tatap muka di kelas. Nah, mata kuliah yang saya ajar adalah mata kuliah keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja dalam keperawatan dengan topik indikator keselamatan pasien pada pasien dengan kejadian dekubitus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum saya mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, sebelum masuk ke materi patient safety dalam keperawatan, ya, saya absensi terlebih dahulu. Ya. Ika Setia Danwarti, Ainul Kulubul, Ajeng Elis Lestari, Aprilia Dwi Santika, Bernardus Jeffrey, Hadir. Fitri Dian Rahmawati. Baik, setelah saya absensi, kita masuk dalam materi patient safety dalam keperawatan. Nah, materi pertemuan ketiga kali ini akan membahas patient safety dalam keselamatan pasien, yaitu yang pertama, standar keselamatan pasien, kemudian 6 sasaran keselamatan pasien, yang ketiga, 7 langkah keselamatan pasien, yang keempat, pelayanan keperawatan, yang kelima, indikator klinik mutu pelayanan keperawatan. Yang keenam, indikator klinik keselamatan pasien, yaitu pada pasien kejadian dengan dekubitus. Nah, latar belakang dari patient safety dalam keselamatan pasien. Nah, jadi, dalam pelayanan, kualitas pelayanan atau quality healthcare, ya, di sini adalah suatu peran penting, yaitu role of nurse, ya, peran penting dalam keperawatan untuk menciptakan patient safety, ya, dalam pelayanan yang berkualitas. Ya. Nah, patient safety adalah komponen penting dalam pelayanan kesehatan. Di sini ada komponen penting dan vital dalam asuhan keperawatan yang berkualitas. Nah, di sini diperlukan adanya komitmen perawat untuk memberikan perawatan yang aman, kompeten, dan sesuai dengan kode etik perawat. Nah, berikut ini adalah standar keselamatan pasien. Nah, yang pertama ada hak pasien. Kemudian yang kedua, pendidikan bagi pasien dan keluarga. Yang ketiga, keselamatan pasien dalam berkesinambungan pelayanan. Kemudian yang keempat, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan peningkatan keselamatan pasien. Kemudian yang kelima, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Yang keenam, pendidikan bagi staf tentang keselamatan pasien. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Nah, ini adalah 7 komponen standar keselamatan pasien yang wajib diketahui oleh perawat dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan. Baik, berikutnya adalah 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama, mengidentifikasi pasien dengan benar. Yang kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Yang keempat, memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. Kemudian yang kelima, mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Dan yang keenam adalah mengurangi risiko cedera pada pasien akibat terjatuh. Nah, ini 6 sasaran keselamatan pasien. Nah, berikutnya 7 langkah keselamatan pasien. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Yang kedua, pimpin dan dukung staf. Yang ketiga, integrasikan aktivitas pengelolaan risiko. Yang keempat, kembangkan sistem pelaporan. Bagaimana Anda bisa membuat sistem melaporkan kejadian terkait dengan keselamatan pasien. Kemudian yang kelima, libatkan dan
berkomunikasikan dengan pasien. Ya, jadi di sini Anda harus aktif komunikasi dengan pasien maupun keluarga ataupun tim kesehatan lain terkait dengan keselamatan pasien. Nah, kemudian yang keenam, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Ya, Anda harus sharing, ya, sharing terhadap baik itu pasien maupun tenaga kesehatan yang lain. Tetap komunikasi. Pengalamannya bagaimana selama ini dalam menangani keselamatan pasien? Apakah pernah kejadian jatuh, gitu, misalnya? Ya. Nah, yang ketujuh, cegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Nah, Anda harus bisa mencegah cedera dengan cara menerapkan atau mengimplementasikan sistem keselamatan pasien yang sudah Anda buat. Nah, berikutnya adalah insiden keselamatan pasien atau IKP atau Patient Safety Incident, yaitu adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien atau tidak seharusnya terjadi. Nah, ini adalah kejadian yang tidak disengaja ini diharapkan bisa dicegah, ya, yang tidak seharusnya terjadi. Ya, jadi Anda bisa mencegahnya sebelum kejadian tersebut terjadi. Ya. Nah, bagaimana pelayanan keperawatan dalam patient safety ini? Nah, keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat, ya, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Nah, pelayanan keperawatan itu sendiri adalah suatu bentuk pelayanan keperawatan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit. Nah, di sini pelayanan keperawatan sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas patient safety. Ya, tenaga perawat merupakan tenaga profesional yang memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Nah, Anda adalah kunci dalam menciptakan patient safety. Ya. Jadi selama 24 jam profesi perawat berada bersama pasien, berada di ruang perawatan. Nah, di sini Anda mempunyai peran penting dalam menciptakan patient safety. Nah, ini keselamatan pasien terlindungi melalui identifikasi pasien, komunikasi yang efektif pada saat timbang terima, menghindari kesalahan pemberian obat, kemudian meniadakan kesalahan prosedur tindakan, kemudian mencegah infeksi nosokomial serta pencegahan pasien jatuh. Nah, ini adalah standar keselamatan pasien. Kemudian keselamatan pasien bagi perawat bukan hanya bagian dari apa yang mereka lakukan, ya, tapi melainkan merupakan bagian dari komitmen melalui kode etik keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan yang aman, kompeten, dan beretika. Nah, ini adalah beberapa indikator klinik mutu pelayanan keperawatan klinik. Ada keselamatan pasien atau patient safety, kemudian ada keterbatasan perawatan diri, ada kepuasan pasien, kecemasan, kenyamanan, pengetahuan. Nah, namun pada pertemuan kali ini kita secara spesifik membahas keselamatan pasien. Ya. Nah, indikator klinik keselamatan pasien atau patient safety. Nah, yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini adalah kejadian dekubitus. Ya. Nah, di mana dekubitus adalah kejadian atau terjadinya luka gangguan integritas kulit akibat tirah baring yang terjadi di rumah sakit. Nah, ini sebelumnya belum terjadi luka dekubitus, tapi setelah dibawa ke rumah sakit, ya, nah, pasien rawat inap mengalami luka, yaitu dekubitus. Nah, penyebabnya apa? Adanya tekanan, gesekan, atau kombinasi di daerah kulit dan jaringan di bawahnya yang dapat terjadi pada pasien tirah baring dan tidak dapat melakukan pergantian posisi. Ya, tidak bisa miring kanan, miring kiri. Nah, biasanya pada pasien yang
tidak bisa beraktivitas di atas tempat tidur ya. Berarti Anda harus selalu melihat kondisinya, apakah terjadi penekanan pada daerah tertentu. Nah, ini adalah pasien beresiko dekubitus. Ya. Ada usia lanjut, yaitu ketidakmampuan bergerak, ya, bisa malnutrisi, ya, lemes. Ya. Nah, kemudian tirah baring yang lama, ya, misalnya pada pasien stroke atau CVA. Ya. Nah, komorbid, ya, resiko kematiannya tinggi. Kemudian ada inkontinensia urin atau feses. Ya, jadi tidak bisa BAK maupun BAB. Ya, di sini membutuhkan tirah baring lama dan pasien tersebut beresiko terjadi luka dekubitus. Nah, apa upaya tidak lanjutnya? Nah, melaksanakan pengkajian risiko pasien dekubitus dan tanda serta gejala dekubitus setiap hari. Nah, Anda harus mengkaji setiap hari ini. Jadi bukan hanya pada saat pasien masuk saja, ya, tapi setiap hari. Ya. Nah, kejadian dekubitus ini. Nah, ini adalah formula yang dilaporkan untuk melaporkan kejadian dekubitus, yaitu jumlah kejadian dekubitus dibagi jumlah pasien yang berisiko dekubitus kali 100%. Nah, baik, berikut ini adalah pengukuran risiko dekubitus menggunakan skala Norton. Jadi Anda tiap hari harus menghitung bagaimana risiko dekubitus pada pasien yang Anda kelola. Ya, terkait dengan kondisi fisik, kemudian kesadaran, kemudian aktivitas, kemudian mobilitas, dan inkontinensia. Nah, jadi Anda harus menghitung. Ya. Nah, setiap ruangan biasanya ada form yang digunakan untuk menghitung. Ya. Nah, terkait dengan kesadaran misalnya. Nah, kemudian kondisi fisik, ya, misalnya. Kondisi fisik, kemudian aktivitas, ya. Kemudian mobilitas, kemudian inkontinensia. Nah, kesadaran skornya baik misalnya, berarti ditulis 4. Ya. Kemudian kondisi fisiknya yang mana? Silakan dipilih misalnya. Apatis, ya. Ya, Pak. Apatis berapa di situ? Skornya berapa apatis? Apatis berapa? 3. Kemudian aktivitas, misalnya berjalan dengan apa yang kedua? Dengan bantuan, ya, berarti 3. Kemudian mobilitas misalnya, ya. Bebas 4. Kalau bebas 4, Iya, sedikit. Pak. Kalau sedikit 3. Nah, ya, oke, sedikit 3. Kemudian apakah terjadi inkontinensia? Ngompol kadang-kadang atau sering? Ya. Sering. Oke, sering berarti 2. 2. Nah, dari sini kita skor ya. Nah, 4. Nah, 10. 15. Berapa skornya? Iya, Pak, 15. 15. Nah, kita sudah dapatkan skor 15. Nah, setelah kita dapatkan skor 15, kita masukkan ke skornya ini. Oke, Pak. 15 masuk di mana ya? Di sini. Risiko tinggi terjadinya ulkus. Nah, risiko tinggi terjadinya ulkus dekubitus. Oke, Pak. Ya. Nah, di sini. Wah, berarti ini risiko tinggi. Ya, terjadinya ulkus karena dari poin indikator-indikator penilaian ini. Nah, itu. Sudah paham ya terkait dengan penghitungan? Alhamdulillah, paham, Pak. Nah, berikut ini penelitian yang saya lakukan terkait dengan bagaimana kepuasan perawat terhadap penggunaan penilaian dekubitus ini menggunakan berbasis aplikasi. Nah, sebelumnya kita ketahui kalau di ruangan itu masih menggunakan paper ya atau menggunakan kertas. Ya, setiap mengkaji itu menggunakan kertas dikaji. Ya. Nah, ini coba nanti diaplikasikan. Ya, menggunakan aplikasi penilaian dekubitus berbasis aplikasi. Ya, di sini dalam jurnal inovatif, Journal of Social Science Research. Ya, di sini yang saya lakukan dengan Bu Ika Rum Dewi Satiti. Ya. Nah, dari jurnal tersebut kesimpulannya yaitu
dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan penggunaan asesmen Decubitus berbasis aplikasi, ya ini nilainya tinggi ya pada hampir seluruh perawat di RSUD Profesor Dr. Sukandar Mojokerto. Nah, di mana semua perawat setuju ya bahwa penggunaan penilaian aplikasi ini ya Decubitus berbasis aplikasi untuk mendukung pekerjaan di Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar Mojokerto. Ya, jadi hasilnya sangat bagus ya. Nah, perawat puas dalam penggunaan aplikasi ini. Nah, ini contoh sampel tampilan aplikasi yang saya gunakan untuk penelitian ya ini. Jadi ada di sini aplikasi penilaian resiko Decubitus ya. Di sini adalah yaitu tampilan layar depan. Nah, kemudian ada definisi faktor resiko patofisiologi stadium 1 ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah tampilan-tampilan ada definisinya kalau masuk ke definisi ya. Nah, kemudian ada faktor resiko ya. Nah, kemudian ada patofisiologi ya. Ada stadium. Nah, nanti bisa dilihat lagi ya, diinstal di smartphone masing-masing. Nah, ini ada stadiumnya, kemudian nah, ini tadi penilaian ya. Nah, penilaian kalau yang awalnya tadi kita mencoba mempraktekkan ini berbasis kertas jadi menghitung. Nah, kalau ini tinggal klik saja. Kondisi fisiknya baik, sedang, buruk, sangat buruk ya. Kemudian next ya. Nah, klik selanjutnya. Nah, ini kondisi mentalnya bagaimana? Nah, next ya. Kemudian aktivitasnya bagaimana? Nah, dan seterusnya ini dinilai selanjutnya, kemudian sampai dengan inkontinensia. Nah, kemudian ada munculnya muncul skornya sudah. Nah, berarti resiko rendah. Ya. Beratnya ini seperti kalkulator ya. Nah, ada resiko sedang misalnya 17 ya. Kemudian resiko tinggi ya 12. Baik, itu tadi materi terkait dengan indikator klinik keselamatan pasien atau patient safety pada pasien dengan kejadian Decubitus. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa. Saya Pak mau bertanya. Silakan Priscilia, apa yang ditanyakan? Kapan perawat melakukan penilaian risiko pada Decubitus? Ya, baik. Ya, baik. Pertanyaannya adalah kapan perawat melakukan penilaian atau asesmen Decubitus ini? Ya, ada yang bisa menjawab mungkin sebelum saya jawab? Ya. Nah, jadi kapan dilakukan asesmen Decubitus ini? Ya, atau pada saat awal saja di IGD misalnya. Nah, pasien masuk dinilai. Kemudian di ruangan tidak. Nah, tepat tidak? Nah, jadi tidak tepat ya. Jadi dilakukan setiap hari. Ya. Kalau perlu setiap shift ya. Setiap shift melaporkan. Shift pagi mengkaji ya. Tadi mulai dari poin awal, poin kedua, ketiga dan keempat diskor berapa, ditulis di rekam medis, kemudian pada waktu timbang terima, nah dioperkan lagi, kondisinya seperti ini. Nanti shift berikutnya, nah mengkaji lagi, ya oh pasien sudah kesadarannya sudah mulai membaik, skornya kan berubah. Nah kemudian yang ketiga shift malam sebelum mengoperkan ke shift yang pagi, dikaji lagi. Nah kemungkinan berubah lagi. Nah, bisa baik atau bisa malah turun. Nah, jadi dilakukan setiap hari, kalau perlu setiap shift melakukan ya. Nah, demi menjaga keselamatan pasien. Ya. Baik, itu tadi materi dan pertanyaan yang sudah saya jawab dan saya jelaskan tadi ya. Nah, dari sini coba saya ingin bertanya, apakah ada mahasiswa di sini ada yang bisa menyimpulkan? Mungkin saya bisa Pak. Ya, silakan Jeffrey. Baik Pak. Untuk kesimpulan yang saya buat tadi sesuai yang sudah saya tulis di sini. Di sini saya mencatat bahwa penilaian risiko Decubitus penting dilakukan oleh perawat sebagai salah satu standar keselamatan pasien dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan yang bermutu dan berkualitas. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan, Pak. Baik, tepat sekali. Terima kasih Jeffrey atas kesimpulan yang disampaikan. Nah,
berikutnya sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini ya. Nah, sebelum masuk ke pertemuan berikutnya yaitu pertemuan keempat, ya alangkah baiknya ya adik-adik mahasiswa di sini mempelajari dulu ya sebelum masuk ke materi berikutnya, yaitu kerjasama tim dan komunikasi, kemudian peningkatan komunikasi yang efektif. Ya, di sini ada serah terima pasien dengan komunikasi metode sebar. Nah, ini ya dipelajari dulu ya. Oke, Pak. Nah, sebelum materi berikutnya ada tugas ini untuk pertemuan kali ini ya. Baik, Pak. Nah, tugasnya yaitu ya, baik setelah tadi terkait dengan materi yang harus Anda pelajari untuk pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan hari ini ya, ada tugas yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan. Ya. Nah, di sini yaitu tugasnya yaitu mengerjakan modul praktikum ya pada bab 1, subbab 1.1, halaman 5 sampai 6. Nah, terkait dengan kasus misalnya scoring terkait dengan asesmen dekubitus ya pasien di rumah sakit. Nah, di situ ada kasus, kemudian bagaimana Anda melakukan scoring ya. Nah, batas terakhir pengumpulan tugas yaitu tanggal 20 September 2023. Nah, bagaimana? Sanggup? Sanggup ya. Nah, ya, baiklah, itu tadi materi yang saya paparkan, kemudian terkait dengan materi, kemudian penugasan, kemudian materi yang harus Anda pelajari ya, jangan lupa. Nah, dari sini ada pertanyaan mungkin yang kurang jelas, boleh dari materi, dari penugasan, dari materi yang akan datang. Ada pertanyaan, Jeffrey? Mungkin tidak ada lagi, Pak. Sudah jelas. Tidak ada. Ya, baik. Terima kasih apabila tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas kehadiran adik-adik sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, selamat siang, Pak. Terima